Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran agribisnis tanaman hias. Kali ini kita akan membahas materi mengevaluasi bahan tanam tanaman hias. Kali ini akan kita bahas adalah tanamannya Aglonema. Masih bersama Bapak Mustafa Kamal di SMKN 1 Gunung Kidang. Baik Ananda semua, kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini adalah untuk pengetahuannya, yaitu kita dapat mengevaluasi bahan tanam baik berupa benih ataupun bibit pada tanaman hias. Untuk keterampilannya, kita nanti diharapkan dapat melaksanakan penyiapan benih atau bibit tanaman hias. Ananda semua, Aglonema adalah tanaman yang saat ini sangat viral dan harganya sungguh wah, ya. Bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Kenapa? Karena bentuk dari daunnya itu sangat indah. Ada yang berwarna-warni, ada yang bercorak, sangat indah, dan itulah yang menjadi daya tarik dari Aglonema tersebut. Nah, biasanya ini berasal dari persilangan antara Aglonema, berbagai macam Aglonema. Sedangkan Aglonema yang biasanya tumbuh di alam secara alami, daunnya berwarna hijau. Tapi kalau sudah dengan cara silang, biasanya sudah berwarna-warni. Baik, kita kembali kepada topik kita. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu bahan tanam. Nah, bahan tanam itu dapat berupa benih ataupun bibit. Benih adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit adalah bahan tanam yang berasal dari perbanyakan secara generatif ataupun perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan dengan cara generatif pada Aglonema itu dengan cara menanam bijinya. Nah, ini sangat berguna bila kita hendak bereksperimen untuk mendapatkan silang-silangan baru, warna-warna baru pada daun bunga nantinya. Nah, hanya saja perbanyakan dengan cara generatif ini harus memiliki kesabaran dan ketelatinan karena biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian perbanyakan secara vegetatif pada Aglonema itu dapat dilakukan dengan cara pemisahan anakan atau tunas dengan stek batang, stek daun, stek pucuk maupun cangkokan. Nah, pembibitan dengan cara generatif adalah dengan mengambil biji dari tanaman Aglonema yang sudah masak, kemudian kita beri perlakuan khusus, yaitu dengan mengoleskannya dengan fungisida agar bijinya tidak berjamur. Kemudian kita tanam pada media tanam, media tanam yang paling bagus itu adalah campuran daripada sekam, arang bakar, tanah, pupuk kandang, Kemudian untuk menanam biji itu usahakan jangan sampai usahakan untuk tidak terbenam terlalu jauh, cukup dilubangi sedikit lalu ditutup dengan tanah secara tipis, lalu diberi
tutup dengan plastik bening untuk menjaga kelembapannya. Nah, kemudian pada 1 bulan atau 2 bulan ke depan akan muncul tunas pada bibit tersebut. Kemudian pembibitan dengan cara vegetatif ya dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan pemisahan anakan atau tunas. Cara ini sangat mudah. Aglonema yang bagus yang ingin kita pisahkan anakannya kita siapkan. Tentu aglonema yang sudah rimbun, yang sudah memiliki banyak anakan ya, kemudian kita cabut ya, kita keluarkan dari medianya. Nah, kemudian baru kita pisahkan anakannya secara hati-hati. Nah, pada bekas luka hasil pemisahannya itu sebaiknya kita oleskan dengan fungisida untuk mencegah jamur tumbuh dan akan menyebabkan aglonema kita menjadi busuk dan sakit. Setelah itu baru kita tanam kembali pada pot-pot dan media yang sudah kita siapkan. Nah, dapat Anda lihat pada gambar tersebut pada layar. Kemudian perbanyakkan tanaman secara vegetatif lainnya yaitu dengan cara stek batang. Caranya adalah pilih batang aglonema yang sudah tua, kemudian kita potong dengan pisau yang steril ya, sepanjang 3 atau 5 cm, minimal memiliki 1 mata tunas atau sebaiknya memiliki 2 mata tunas. Lalu oleskan fungisida ataupun zat perangsang tumbuh pada bekas potongan ya. Kemudian kita benamkan hasil stek tadi pada media tanam. Sebaiknya medianya adalah sekam yang sudah steril. Lalu kita tanam bekas stek tadi, sebaiknya jangan sampai terbenam seluruhnya. Kemudian kita semprot dengan air lalu tutup dengan plastik yang bening. Kita letakkan di tempat yang teduh. Setiap kali media tampak kering, lakukan penyiraman. Kemudian cara lainnya adalah dengan cara stek daun. Caranya adalah aglonema yang kita siapkan untuk kita stek daun, kita potong pada pangkal daunnya ya. Kemudian pada luka hasil potongan kita oleskan fungisida ya. Setelah itu kita tanam dengan posisi tegak lurus ya, supaya tunas yang muncul tumbuh tegak. Tunas itu biasanya muncul dari batang atau bagian dalam pelepah daun, karena mata tunas biasanya terletak di pangkal pelepah daun. Satu pot bisa kita isi dengan 2 buah stek daun. Nah, cara berikutnya adalah dengan cara stek pucuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ya, siapkan aglonema yang akan kita lakukan stek pucuk. Kemudian potong ya batang aglonema dan sisakan minimal 1 daun pada bonggol aglonema yang akan kita ambil pucuknya. Lalu oleskan obat penutup luka pada bekas luka tadi, bisa berupa betadin maupun sirih atau pasta yang berisi fungisida maupun bakterisida ataupun hormon perangsang tumbuh akar, baik pada pucuk maupun pada indukannya. Nah, biasanya tunas itu akan muncul dalam waktu 1 bulan.
Caranya adalah setelah kita potong antara pucuk daun dengan eh, dan pucuk daunnya, lalu kita tanam pada media yang sudah kita siapkan ya. Kemudian kita letakkan pada tempat yang teduh dan lakukan penyiraman sekala setiap media nampak kering. Lalu cara terakhir adalah dengan cara cangkokan. Nah, cara cangkokan ini ya caranya adalah siapkan aglonema yang akan kita cangkok. Lalu pada setiap batang aglonema yang akan kita cangkok ditoreh sekitar 2 mm. Lalu kita oleskan hormon perangsang tumbuh di bekas luka hasil torehan tadi. Lalu kita siapkan pot ya untuk cangkokkan ya, dapat kita gunakan gelas plastik ya. Lalu pot tadi kita beri lubang di bawahnya, kemudian kita iris atau sobek di bagian pinggirnya. Lalu pot tadi kita masukkan ke batang yang akan kita cangkok yang sudah kita toreh tadi. Kemudian kita tutup dengan kita plester kita plester atau kita ikat dengan tali, lalu kita isi tanah kepada pot atau gelas tadi yang sudah kita siapkan. Nah, ini dapat kita lakukan pada setiap batang-batang aglonema yang kita siapkan tadi. Pada umur 2 bulan akan muncul akar yang bisa kita lihat pada pot atau gelas plastik yang kita jadikan bahan cangkok tadi. Nah, begitulah cara untuk mendapatkan bahan tanam atau cara memperbanyak tanaman aglonema yang saat ini sangat viral. Nah, Ananda nanti dapat memilih cara-cara yang sudah kita sebutkan tadi di atas ya, diantaranya adalah perbanyakan secara generatif dengan menggunakan biji ya. Bijinya bisa kita dapatkan dari tanaman induk atau kita dapatkan dengan cara membelinya di toko-toko pertanian. Yang kedua, bisa Ananda melakukan dengan cara stek batang atau dengan cara stek daun atau dengan cara stek pucuk maupun dengan cangkokan. Silakan nanti Ananda pilih mana yang akan Ananda praktekkan pada saat pertemuan praktik nantinya. Nah, silakan dipelajari kembali. Kalau bisa, kalau Ananda di rumah punya aglonema, Ananda dapat mencobanya dan praktekkannya di rumah. Baik, semoga berhasil. Cukup sampai di sini materi kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.